Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu ini adalah minggu yang terakhir kita membincangkan atau mengkhotbahkan siri khotbah yang diambil dari Efesus. Dan minggu ini kita tajuk daripada firman Tuhan ialah salam yang meneguhkan hati. Kebiasaan dalam surat Paulus, dia memulai itu dengan salam dan juga mengakhiri dengan salam. Jadi salam di sini adalah salam terakhir daripada perkataan Paulus kepada jemaah di Efesus. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Paulus menulis surat di Efesus, Paulus berada dalam penjara. Tetapi semasa dia dalam penjara, dia juga memikirkan, dia juga mengambil berat keadaan jemaat di Efesus. Oleh sebab itu dia mengutus seorang hamba Tuhan yang setia, namanya Tychicus, untuk melaporkan kepada jemaah di Efesus keadaan Paulus di penjara dan juga untuk menghibur mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam satu kejadian ada seorang pemuda yang bergumul dengan pergumulan hebat dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dia sudah tidak tahan, lalu dia terfikir untuk mau bunuh diri. Dan sementara dia memikirkan keinginannya itu, tiba-tiba dia menerima panggilan dari seorang sahabatnya. Dan sahabatnya ini menelpon dia untuk bertanyakan kabarnya. Dan apabila dia mendapat panggilan daripada rekannya itu, dia memikirkan bahwa pada waktu dia bergumul masih ada orang yang mengambil berat akan dirinya. Dan itu membuatkan dia membatalkan niatnya untuk membunuh diri. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata sahabatnya yang hanya bertanyakan kabar itu kelihatan begitu sederhana sekali dalam perbualan mereka. Tetapi justru itulah yang menyelamatkan nyawa pemuda ini. Jadi sama juga dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah cobaan hidup yang kita alami dalam hidup kita, kata-kata yang tepat yang diucapkan seseorang atau kata-kata daripada firman Tuhan itu boleh meneguhkan, boleh menguatkan hati kita, sehingga dalam cabaran yang kita alami dalam hidup kita itu, kita tidak akan berputus asa, tetapi kita diberikan kekuatan yang baru. Jadi saya mendapati ada 3 perkara sekurang-kurangnya dalam salam penutup surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang pastinya dapat meneguhkan hati kita, terutamanya pada waktu kita mengalami pergumulan hidup. Yang pertama, kesetiaan dalam pelayanan. Dalam ayat 21 hingga 22 dikatakan di sini, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ehwalku, maka Tychicus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ehwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Jadi Paulus memperkenalkan Tychicus di sini sebagai saudara yang kekasih dan seorang pelayan yang setia dalam Tuhan. Oleh karena Tychicus ini seorang yang boleh dipercayai karena dia kekasih dalam saudara itu dan dia juga seorang yang setia dalam pelayanannya, maka tidak heran Paulus mengirim dia kepada jemaat di Efesus dengan tujuan Tychicus melaporkan keadaan Paulus dalam penjara pada waktu itu, dan dalam masa yang sama hal itu akan menghiburkan jemaah di Efesus.
Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tychicus, seorang hamba Tuhan yang setia dalam pelayanannya. Sehingga apabila Paulus mengirim dia dengan taat setia pergi ke Efesus untuk melaporkan keadaan Paulus dan menghibur jemaah di Efesus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaan adalah quality karakter yang sukar dicari. Kesetiaan itu sangat susah. Kalau dalam dunia yang kita tinggal ini, dunia ini penuh dengan orang-orang yang memikirkan kepentingannya sendiri. Penuh dengan komitmen-komitmen yang menguntungkan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi untuk orang yang kita mau cari setia, betul-betul setia itu memang ada, tetapi mungkin tidak banyak orang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setia dalam pelayanan. Ini Tychicus. Dia setia sebagai seorang pelayan Tuhan. Dimanapun dia dipanggil, apapun yang disuruh kepadanya, Tychicus setia memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya ataupun yang Paulus berikan kepadanya untuk melaporkan keadaannya dan menghibur jemaah di Efesus. Ada seorang pastor menceritakan tentang seorang missionary. Missionary ini dia meninggalkan negara asalnya, pergi ke suatu tempat yang sederhana, tempat yang mundur, dan ketika dia bertahun-tahun lamanya berada di tempat ini, pastor itu menceritakan bahwa misioner ini kurang mendapat sokongan, sama ada dari segi keuangan dan sebagainya. Selama bertahun-tahun, misioneri ini tidak mendapat dukungan yang sepatutnya. Tetapi pastor ini memberitahu bahwa missionary ini walaupun dalam keadaan demikian, dia tetap setia melayani Tuhan di tempat itu. Dia tidak pernah terpikir mau tinggalkan tempat itu karena cabaran yang dialaminya, karena kurangnya dukungan, tetapi dia tetap setia berada dalam pelayanannya di tempat itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita ini orang yang setia apabila ada orang yang mempercayakan kita tanggung jawab? Apalagi dalam konteks di gereja, adakah kita setia terhadap panggilan Tuhan dalam pelayanan? Adakah kita setia jalankan tanggung jawab kita yang dipercayakan kepada kita? Atau mungkin dalam jadwal bertugas, kita diberi tugas dan kita mengatakan, oh terpaksalah karena minggu ini saya bertugas, terpaksalah saya melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, melayani Tuhan itu memerlukan kesetiaan. Dan pelayanan itu bukan hanya perkara yang besar baru kita yang kelihatan di hadapan orang lalu kita lakukan itu dengan penuh semangat. Tidak. Pelayanan itu walaupun mungkin kecil di mata orang, pelayanan itu mungkin tidak pun dilihat orang karena Anda melayani di belakang tabir, ataupun orang tidak mengakui pelayananmu, tidak menghargai pelayananmu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Bukan hanya pelayanan yang kelihatan, bahkan pelayanan di belakang tabir sekalipun. Bukan hanya pelayanan yang dapat dilihat orang lalu dihargai, tapi juga pelayanan yang orang tidak perasan, orang tidak melihat siapa yang melakukan itu semua, dan kita tidak menerima penghargaannya. Tetapi kita tetap setia melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 25 ayat 21,
Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada 3 orang hamba dan majikan ini memberikan kepada mereka talenta sesuai dengan kemampuan mereka. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, hamba yang ketiga itu 1 talenta. Dan tuannya itu pergi dan diharapkan mereka menjalankan bisnis supaya talenta itu akan berlipat ganda. Dan itulah yang terjadi. Hamba yang pertama, hamba yang kedua, mereka menjalankan bisnis sehingga mereka mendapat keuntungan. Tetapi hamba yang ketiga, dia menyimpan talentanya itu di dalam tanah. Jadi tidak bertumbuh, ya, tidak berganda. Dan setelah beberapa masa kemudian, majikannya kembali untuk membuat perhitungan. Hamba yang pertama, dia memberitahu kepada majikannya, dia menjalankan talentanya sehingga dia memperoleh untung. Kemudian hamba yang kedua pun demikian. Tapi hamba yang ketiga, dia tidak menjalankan talenta yang dipercayakan kepada dia. 1 yang diberikan, 1 itu juga yang dia kembalikan kepada tuannya. Tetapi hamba yang pertama dan kedua, inilah perkataan yang diucapkan oleh majikan. Baik sekali perbuatanmu. Jadi hamba yang pertama, kedua itu dipuji, baik sekali perbuatanmu. Kemudian, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan sahaja baik, tetapi seorang yang setia. Apabila dipercayakan talenta, mereka kerjakan itu sehingga menghasilkan pulangan yang menyenangkan hati majikannya. Dan majikan itu mengatakan, karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi saya percaya dalam panggilan kita, sebagian besar kita ini adalah pelayan Tuhan. Dalam panggilan kita, apabila kita setia, walaupun pelayanan itu kecil, yang penting setia, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun kedudukanmu, apapun posisimu dalam pelayanan di gereja ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang dipuji orang maupun tidak pernah dipuji oleh orang, bahagian kita hanya setia, jalankan pelayanan yang kita sudah terima daripada Tuhan. Karena apabila kita setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Jadi di Efesus, jemaat Efesus, mereka melihat seorang hamba Tuhan yang setia, Tehekus, yang menghibur mereka, yang menguatkan mereka dalam pelayanan. Demikian juga kita pada hari ini, kita boleh belajar daripada Tehekus, seorang hamba Tuhan yang setia. Jadi apapun posisi kita dalam pelayanan, tetap setia. Karena apabila kita setia, Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, damai sejahtera dan kasih Allah. Efesus pasal 23, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Jadi Paulus tidak hanya mengirimkan salam tentang keadaan dirinya di penjara, tetapi dia juga mengirimkan kepada jemaat di Efesus doa berkat. Sebenarnya ini adalah dalam bentuk doa ya, doa berkat, damai sejahtera dan kasih dengan iman daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Ini doa berkat. Dan damai sejahtera dan kasih ini 2 perkara yang hanya Allah sahaja dapat berikan kepada kita.
Dalam dunia ini kita mencari damai, belum tentu damai yang diberikan oleh dunia ini benar-benar mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kebanyakannya itu adalah damai yang palsu. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa. Seperti mana kita melihat Paulus, dia berada dalam penjara, tetapi di penjara sekalipun dia mengalami damai sejahtera Tuhan. Di dalam penjara sekalipun Paulus masih mengalami kasih Allah yang meneguhkan hatinya untuk menghadapi cabaran di hadapannya. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hanya Allah yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Hanya Allah melalui kasih karunia-Nya, melalui kasih setia-Nya akan memberikan kita kekuatan ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan badai kehidupan. Kita akan menerima kekuatan berupa damai dan kasih Tuhan itu. Sehingga kita mampu menghadapi apapun cabaran dalam hidup kita. Jadi saudara dan saudari, bagaimana kita boleh merasakan damai daripada Tuhan, merasakan kasih daripada Tuhan. Itu kita boleh alami itu dan kita boleh merasakan itu dekat dalam hidup kita. Terutamanya pada waktu kita mengalami badai kehidupan. Saat kehidupan kita itu seolah-olah tidak terkawal, tidak terkendali karena pergumulan berat yang kita alami dalam hidup kita. Damai dan kasih Allah itu menguatkan kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongannya dalam hidup kita. Seperti seorang anak kecil yang tertidur dalam pangkuan ibu bapanya ketika badai melanda. Demikian juga kita dapat merasakan itu damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, meskipun hidup kita dipenuhi dengan pergolakan, pergumulan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, persoalannya ketika kita menghadapi pergumulan atau cabaran dalam hidup kita, adakah kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan itu? Adakah kita mengizinkan kasih Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita? Atau ketika kita mengalami suatu masalah, pergumulan yang berat, mungkin penyakit yang kita alami, penyakit yang tenat, mungkin kita dalam kekurangan, mungkin hubungan dengan sesama anggota keluarga itu tidak baik. Mungkin ada masalah di pekerjaan ataupun ada masalah di sekolah. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, pada masa kita mengalami pergumulan yang demikian, adakah kita mengizinkan Tuhan untuk datang dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita? Atau kita masih bergantung pada kekuatan kita sendiri? Saudara dan saudari, kita harus cari Tuhan. Setiap kali kita ada pergumulan yang berat, jangan tanggung itu dengan kekuatan kita sendiri karena kita tidak akan mampu menanggungnya. Tapi apabila kita bergantung kepada Tuhan, betapa berat pun beban yang kita alami, kita ada damai dalam pikiran dan hati kita. Karena damai sejahtera Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Kita yakin akan kasih setia Tuhan akan menolong kita. Dalam satu catatan dalam Injil, Yesus dan murid-muridnya mereka menyeberangi danau, sebuah danau, dan ketika berada di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai ke darat, apa yang terjadi? Ada taufan yang sangat dahsyat yang menyebabkan ombak dalam danau itu bergelombang sehingga perahu mereka itu dimasuki air. Jadi keadaan mereka itu sangat bahaya. Dan pada waktu itu apa yang terjadi di tengah-tengah kekacauan itu, Yesus dengan tenang
tertidur di buritan di belakang perahu. Sementara murid-muridnya sudah ketakutan karena angin yang kuat, ombak yang masuk ke dalam perahu dan perahu itu hampir karam. Tapi Yesus tenang saja, Yesus santai saja. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dan ini yang Yesus katakan dalam Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun, mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu firman Tuhan mengatakan, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Firman Tuhan tidak mengatakan danau itu menjadi teduh, tetapi ada perkataan sekali itu menunjukkan yang tadinya kacau, yang tadinya ribut taufan, ombak yang bergelombang. Apabila Yesus mengherdik, diam, tenanglah, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita mengalami badai hidup dalam kehidupan kita, selagi kita memandang kepada Yesus, selagi kita menyadari bahwa Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, maka Yesus akan menolong kita. Sekeras manapun, seberat manapun beban yang kita alami sekarang, Yesus akan mengatakan hal ini. Diam, tenanglah. Sehingga pada waktu kita mengalami keadaan itu, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan damai daripada Tuhan. Yang tadinya kucar-kacir tidak terkendali, itu akan menjadi tenang sekali. Itu akan menjadi teduh sekali. Kenapa? Karena Yesus yang memberi damai sejahtera di dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita mengalami cabaran dalam hidup kita, badai kehidupan menerpa hidup kita, percayalah kepada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan damai sejahteranya dan kasih setianya. Sehingga kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan. Tetap tenang, tetap santai ketika kita menghadapi cabaran dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kasih yang kekal. Dalam ayat yang ke-24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi Paulus menutup suratnya ini dengan salam, dengan berkat kasih karunia bagi mereka atau bagi jemaat di Efesus yang mengasihi Tuhan. Dan kasih kepada Kristus itulah kasih yang tidak disebutkan, yang disebutkan di sini sebagai kasih yang tidak binasa. Artinya kasih itu berterusan, kasih itu tidak ada akhirnya. Jadi kasih yang tidak berkesudahan kepada Allah itu memberikan rasa aman dan damai dalam jiwa kita. Kasih ini akan menguatkan kita untuk tetap setia meskipun kita mengalami ujian kehidupan. Nah, kasih kita kepada Kristus itu adalah respon terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita mengasihi Yesus bukan karena kita yang lebih dulu mengasihi Dia, tetapi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana caranya? Apa buktinya? Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita yang berdosa ini. Mulai kematiannya kita diselamatkan. Jadi Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga apabila kita memberi respon, kita mengasihi Dia, itu karena Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Dan apabila kita mengasihi Yesus,
biarlah kasih kita itu merupakan kasih yang berterusan. Yang sampai bila-bila kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, kita tidak pernah sekalipun melepaskan kasih kita kepada Tuhan. Seorang tokoh Alkitab namanya Yusuf. Yusuf ini anak kepada Yakub. Yakub sangat mengasihi Yusuf lebih daripada abang-abangnya. Dan itu membuatkan abang-abangnya cemburu. Bapak lebih mengasihi anak ini berbanding dengan kami. Dan apa yang terjadi? Yusuf ini disayang oleh bapaknya. Sebaliknya abang-abangnya sendiri sangat membenci Yusuf. Dan satu kali ketika Yusuf disuruh oleh bapaknya untuk menjenguk abang-abangnya yang menjaga ternakan mereka. Dari jauh mereka melihat Yusuf, mereka sudah merancang untuk mau membunuh dia. Tapi daripada membunuh dia, darah daging mereka sendiri, lebih baik mereka mencari keuntungan atas hidup Yusuf. Lalu Yusuf ini dijual oleh saudagar Ismail dan dibawalah ke Mesir. Kemudian saudagar ini menjual Yusuf kepada Potifar, pegawai istana raja. Dan ketika berada di rumah Potifar, Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun dilakukan oleh tangannya berhasil. Dan Potifar melihat itu lalu dia mempercayakan seluruh hal ehwal rumah tangganya, ekonomi rumah tangganya itu dipercayakan kepadanya. Tetapi firman Tuhan juga menyebut Yusuf ini seorang pemuda yang elok parasnya, handsome orangnya. Dan istri Potifar itu sudah mulai melihat-lihat Yusuf dan ada keinginan yang jahat. Setiap hari kata firman Tuhan dia memujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menolak. Dan suatu ketika istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Sehingga Yusuf ini dijatuhi hukuman masuk ke dalam penjara. Jadi Yusuf ini dibenci oleh abangnya. Kemudian dia dijual. Dia menjadi hamba. Kemudian dia difitnah. Sekarang masuk ke dalam penjara. Seperti kita melihat kehidupan Yusuf itu. Perjuangannya atau pergumulannya itu silih berganti. Seperti ada suatu ketika dia senang begitu tapi tiba-tiba ada masalah yang muncul. Dan kali ini dia berada di penjara. Di penjara Tuhan pun menyertai Yusuf sehingga tuan penjara itu, ketua penjara itu memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk menjaga banduan yang lain. Dan ketika di penjara itu ada 2 orang pegawai raja dimasukkan ke dalam penjara. Seorang juru roti raja, seorang itu juru minum raja. Jadi kedua-dua orang ini di samping mereka menyediakan minuman raja maupun makanan raja, mereka ini orang yang pertama makan atau minum makanan yang dihidangkan kepada raja. Apa tujuannya? Kalau misalnya juru minum itu dia harus minum dahulu wine itu, supaya kalau ada orang berniat jahat menaruh racun dalam minuman itu, karena juru minum yang pertama minum, maka yang mati siapa? Juru minum. Kalau juru minum mati, raja akan tahu bahwa di dalam minumannya itu ada racun. Dengan cara itu raja akan selamat. Demikian juga juru roti raja. Juru roti itu akan makan dulu. Kalau yang mati, dialah yang mati duluan. Kalau ada racun. Raja selamat. Dan kedua-duanya bermimpi lalu menceritakan mimpi masing-masing kepada Yusuf. Yusuf mentafsirkan mimpi itu. Yusuf mengatakan untuk juru minum raja jabatannya akan dikembalikan. Tetapi untuk juru roti itu akan dihukum mati, digantung. Dan Yusuf berpesan kepada juru minum raja
Dia mengatakan kalau kamu sudah berhadapan dengan Firaun, jangan lupa aku, ceritakan aku di hadapan raja. Dengan maksud Yusuf supaya dia itu dibebaskan dari penjara. Tapi juru minum ini sudah dikembalikan jabatannya dan dia mulai melayani raja. Firman Tuhan mengatakan dia melupakan Yusuf dalam penjara. Dia langsung tidak ingat Yusuf. Dia tidak ceritakan Yusuf di hadapan raja dan itu berlangsung selama 2 tahun. Yusuf dilupakan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf kasihan ya. Dia harap dia diceritakan, kisahnya diceritakan kepada raja, raja berminat dan dia dibebaskan. Tetapi 2 tahun Yusuf dilupakan. Jadi apakah semua keadaan yang dialami oleh Yusuf ini membuatkan dia putus asa, membuatkan dia hilang harapan dalam hidupnya, atau dia mulai menunding jari kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub? Tidak sekalipun dalam catatan Alkitab mengatakan Yusuf itu merungut. Ketika dia dijual oleh abang-abangnya, ketika dia dibawa ke Mesir, dijual sebagai hamba abdi, bahkan ketika dia difitnah masuk ke dalam penjara, tidak sedikit pun catatan yang menulis, tidak ada menulis bahwa Yusuf ini merungut. Yusuf ini tunding jarinya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, tidak. Tetapi Yusuf ini tetap mengasihi Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Disembah oleh Abraham, Ishak dan disembah oleh bapaknya sendiri. Tidak sekalipun Yusuf dimanapun dia berada, tetapi dia tetap setia mengasihi Tuhan. Dia terus menerus mengasihi Tuhan apapun cobaan yang dialaminya dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita seperti Yusuf. Pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Seolah-olah tidak ada henti-hentinya, masalah itu mendatangi kehidupan kita. Kita begitu terbeban, kita bergumul, kita ini betul-betul ditimpa badai dalam kehidupan kita. Kita diuji. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah dalam keadaan seperti itu kita masih tetap setia mengasihi Tuhan? Atau 1, 2, 3 kali mungkin kita masih bertahan, kita tetap mengasihi Tuhan, kemudian datang lagi masalah yang lain. Dan itu mulai membuatkan kita berpikir, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Bukankah Tuhan itu mengatakan Tuhan itu kasih? Kenapa? Dalam keadaan seperti ini kasih Tuhan itu tidak nampak dalam hidup saya. Kita mulai mempersoalkan dan akhirnya kita menunding jari kepada Tuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini kita mengatakan saya percaya Tuhan Yesus. Sampai pada akhir hidup kita, kita tetap percaya kepada Yesus. Kalau hari ini kita mengatakan kepada Tuhan saya mengasihi Engkau. Sampai akhir hidup kita pun kita harus tetap mengasihi Tuhan. Karena apabila kita mengasihi Tuhan, pada waktu kita bergumul, Tuhan itu akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan cara menguatkan hati kita, meneguhkan kita, dan memampukan kita untuk menghadapi pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi jangan pernah lepaskan kasih-Mu pada Tuhan. Tetap pegang kasih-Mu sampai bila-bila, sampai pada akhir hidup kita. Dan pada waktu kita mengalami cobaan dalam hidup kita, apabila kita berpegang kepada kasih Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah salam penutup surat Paulus ini dapat meneguhkan hati kita dalam 3 perkara. Yang pertama, apapun tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan itu dengan setia. Kedua, pada waktu kita mengalami pergumulan berat dalam hidup kita, mari kita mencari Tuhan.
Karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kasih-Nya menyertai kita. Sehingga di tengah-tengah pergolakan yang berat, pergumulan yang berat sekalipun, kita tetap tenang, kita tetap santai dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan itu ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita. Apapun persoalan hidup, kita tetap ada damai daripada Tuhan. Dan yang ketiga, apapun terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap mengasihi Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah belajar bersama-sama. Ajarlah kami Tuhan untuk setia dalam perkara-perkara kecil, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, maupun apapun aspek dalam kehidupan kami, asal ada tanggung jawab yang dipercayakan, kami lakukan itu dengan setia. Ajar kami Tuhan, ketika kami mengalami badai hidup, mata kami tertuju kepada Yesus. Karena Yesus ada dalam hidup kami. Yesus boleh meneduhkan badai yang menerpa perahu kehidupan kami. Sehingga pergumulan yang kami alami itu, walaupun begitu berat, tetapi kami tetap santai karena kami mengalami damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan tolong kami Tuhan, ajar kami supaya apabila kami mengasihi Engkau pada kali pertama kami mengenal Engkau, biarlah kami tetap mengasihi Engkau seumur hidup kami, sehingga pada akhir hidup kami tidak pernah melepaskan kasih kami kepada Engkau. Karena kami tahu apabila kami mengasihi Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, tidak sekali-kali membiarkan kami mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kami tanpa menolong kami. Kami percaya pada masa Tuhan yang tepat, betapa berat pun pergumulan hidup kami, itu akan ada jalan keluar. Karena Tuhan setia, karena Tuhan mengasihi kami. Saudara Tuhan, biarlah kami mengasihi Engkau sampai bila-bila dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.